Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrilia Andratri Putri dengan NIM 857272865. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran IPA kelas 4 SD dengan tema perubahan wujud benda. Nah, RPP ini disusun untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan selama 15 menit. Materi yang dipilih adalah perubahan wujud benda karena materi ini dekat dengan kehidupan keseharian peserta didik dan mudah diamati di lingkungan sekitar. Jadi di dalam materi ini tuh ada identitas modul ajar, yaitu ada nama penyusun, nama sekolah. Nama penyusunnya atas nama saya sendiri, Afrilia Andratri Putri. Nama sekolah saya memilih di SDN 1 Mergawangi dengan mata pelajaran IPAS fase A kelas 4 semester 2. Materi perubahan wujud benda, kegiatan membuat percobaan perubahan wujud benda. Alokasi waktu 1 kali pertemuan selama 15 menit. Media ajar ada LKPD dan mode pembelajarannya tatap muka. Nah, tahap selanjutnya ada komponen inti. Yang pertama, kompetensi awal. Nah, di kompetensi awal ini peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman awal mengenai jenis wujud benda, padat, cair, dan gas, dan contoh perubahan wujud benda di lingkungan sekitar, serta kemampuan mengamati peristiwa sederhana seperti es yang mencair dan air yang menguap. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Di sini sarananya itu buku IPAS kelas 4 SD atau bahan belajar untuk siswa, lalu ada LKPD, proyektor atau PPT, alat tulis, spidol, dan bahan percobaan sederhana, misalnya es batu, lilin, atau yang lain sebagainya yang bisa dijadikan bahan percobaan perubahan wujud benda. Selanjutnya ada prasarana. Prasarananya itu spidol itu maksudnya ke dalam prasarana ya, maaf. Prasarana ada ruang kelas, meja dan kursi, spidol, papan tulis, dan listrik pendukung media elektronik. Selanjutnya ada model dan metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu saya memilih problem based learning atau PBL. Kalau metode pembelajarannya itu berupa diskusi, tanya jawab, pengamatan, dan penugasan eksperimen sederhana. Selanjutnya ada capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP. Nah, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan perubahan wujud benda di lingkungan sekitar. Terus memberikan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari mereka, lalu menunjukkan rasa ingin tahu melalui kegiatan pengamatan dan percobaan sederhana. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud benda, menjelaskan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap ingin tahu melalui pengamatan dan percobaan sederhana, dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan presentasi sederhana secara percaya diri. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan dengan durasi 3 menit. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, guru mengajak peserta didik berdoa bersama, guru melakukan absensi, lalu guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking pembuka sebelum pembelajaran dimulai. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya, mengapa es batu bisa mencair? Nah, langsung selanjutnya kegiatan inti dengan durasi 9 menit. Orientasi masalah, peserta didik menyimak gambar atau video perubahan wujud benda. Lalu mengorganisasikan peserta didik. Misalnya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, misal 3-5 orang. Lalu guru membagikan LKPD. Terus ada investigasi kelompok. Yang pertama, peserta didik menyimak video pembelajaran. Kedua, berdiskusi mengenai informasi penting yang diperoleh. Ketiga, melakukan percobaan sederhana seperti mengamati es yang mencair dan mengamati lilin yang meleleh atau mengeras kembali. Lalu ada pengolahan data.
yaitu peserta didik mencatat hasil pengamatan mereka dan mengisi LKPD secara kolaboratif dan bersama-sama. Selanjutnya, setelah pengolahan data, ada presentasi hasil. Setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatannya masing-masing, lalu guru memberikan umpan balik dan penguatan materi. Selanjutnya, kegiatan penutup dengan durasi 3 menit. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, lalu peserta didik mengerjakan asesmen singkat, lalu guru menyampaikan hasil besar materi untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Asesmennya saya memilih berbentuk pilihan ganda. Jadi misalkan ada pertanyaan, es batu yang berubah menjadi air disebut apa? Apakah membeku, mencair, atau menguap gitu. Terus ada kunci jawabannya juga. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian ini ada aspek yang dinilai dan kriteria penilaian serta skor 1, 2, 3, sampai 4. Nah, misalkan dari rubrik penilaian ini peserta didik dinilai dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan presentasi mereka dengan kriteria sikap, kerjasama, dan disiplin saat kegiatan. Misalkan kalau skor 1 di sini tidak bekerja sama, skor 2-nya kurang aktif dan kurang disiplin, skor 3 aktif dan cukup disiplin, skor 4 sangat aktif, disiplin, dan bekerja sama. Jadi tergantung peserta didik itu ketika mereka mengerjakan bekerja kelompok bersama teman-temannya mengerjakan praktek yang sudah guru berikan tentang perubahan wujud benda ini. Jadi aspek yang dinilai dari pengetahuannya itu kriterianya memahami materi perubahan wujud benda. Yang ketiga, keterampilan melakukan percobaan es batu mencair. Yang terakhir, presentasi. Nah, jadi nanti peserta didik diharapkan mampu menyampaikan hasil pengamatan mereka masing-masing dengan cara dipresentasikan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaannya peserta didik mencari contoh perubahan wujud benda lainnya yang ada di sekitar rumahnya. Contohnya misalnya yang gampang tuh ada es batu yang mencair, itu biasa contoh-contoh yang sangat sederhana yang bisa kita temukan di lingkungan rumah ya. Dan ada remedial, peserta didik mengulang pengamatan dengan bimbingan guru dan menjawab soal sederhana. Terakhir ada lampiran. Nah, lampirannya ini berupa LKPD, kisi-kisi jawaban, instrumen penilaian kognitif, kunci jawaban, serta rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya kayak gini ya. Sudah, mungkin demikian presentasi RPP yang dapat saya sampaikan. Semoga RPP ini dapat membantu proses pembelajaran IPAS khususnya pada materi perubahan wujud benda agar lebih efektif, menarik, aktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.